Assalamualaikum Teteh, apa kabarnya hari ini? Yang akan dibahas pertama yaitu sifat-sifat faktor. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat faktor dulu. Nah, coba Teteh boleh buka buku paketnya halaman 44. Nah, di sana ada pembagian. Contohnya ini 25 dibagi 1 sama dengan 25. Terus 30 dibagi 1 sama dengan 30. Pinter. Kalau 105 dibagi 1 sama dengan 105. Nah, sifat yang pertama itu dilihat dari pembagian yang barusan ini, maka adalah 1 adalah faktor dari semua bilangan. Nah, sifat yang pertama itu apa? Jadi 1 ini adalah faktor dari semua bilangan. Nah, sifat yang kedua itu contohnya pembagian ini nih, Ibu udah tulis ya. 7 dibagi 7 itu sama dengan 1. 18 dibagi 18 sama dengan 1. Kalau 115 dibagi 115 sama dengan 1. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau misalnya 20 dibagi 20 sama dengan berapa? Pintar, 1 juga. Nah, maka sifat yang kedua itu adalah setiap bilangan bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya misalnya kalau misalnya bilangannya itu 8. Nah, 8 itu adalah faktor dari 8 juga. Kalau misalnya 5 juga adalah faktor dari 5. Nah, seperti itu. Jadi setiap bilangan bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Nah, itu adalah sifat yang kedua. Nah, sekarang kalau sifat yang ketiga apa? Nah, kalau sifat yang ketiga itu contohnya di sini ada faktor dari 12 dan faktor dari 20. Berarti faktor dari 12 itu berapa? 1, 12, 2, 6, 3, dan 4. Ini adalah faktor dari 12. Nah, kalau faktor dari 20 berapa? 1, 20, 2, 10, 5, dan 4. Nah, ini adalah faktor dari 20. Nah, sekarang kita tentukan faktor terkecil dari 12 dulu. Faktor terkecilnya itu berapa? Faktor dari 12. Yang terkecil di sini angka berapa? Angka 1. Kalau yang terbesarnya, berarti terbesarnya itu ada berapa? Angka 20. Nah, kalau misalnya dari faktor 20 yang terkecilnya itu berapa? Terkecilnya itu sama ya, 1. Kalau terbesarnya berarti berapa? Terbesarnya kalau dari faktor 20 adalah 20. Jadi kalau sifat yang ketiga itu setiap faktor dari bilangan bukan 0 adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya jadi setiap faktor itu kalau bilangannya bukan 0 adalah ini, misalnya 1. Kalau yang terkecilnya itu adalah 1. Nah, kalau bilangan terbesarnya itu yaitu faktornya itu sendiri. Kan di sini faktornya itu 12 ya. Nah, faktornya dari 12. Nah, berarti yang terbesarnya juga pasti faktornya itu sendiri yaitu 12. Nah, seperti itu. Itu adalah sifat-sifat faktor. Selanjutnya yaitu menentukan faktor persekutuan. Sekarang lanjut ke faktor persekutuan. Apa? Faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu apa? Suatu bilangan
yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Nah, disebutnya yaitu faktor persekutuan. Lanjut aja ya ke contohnya. Misalnya contohnya itu, carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Cari faktor dari 16 dan 24. Nah, cari dulu faktor dari 16. Faktor persekutuan dari 16 itu berarti perkalian yang hasilnya 16 itu berapa dikali berapa? Coba, ada yang tahu nggak? Dari 16 dulu. Yang pertama itu 1 dikali 16 ya. Pasti bilangannya atau faktornya dikalikan dulu dengan 1 ya. Nah, kemudian berapa lagi? Perkalian yang hasilnya 16 berapa kali berapa? Coba dikali 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 16, ada nggak? Ada ya, 8. Terus 3. Sekarang 3. Coba 3 dikali berapa yang hasilnya 16? Nggak ada. Nah, lanjut. Berapa? 4 sekarang. 4 dikali berapa yang hasilnya 16? Ada nggak? Ada ya, yaitu 4. Nah, ini adalah faktor dari 16. Berarti faktor dari 16 itu berapa aja? 1, 16, 2, 8, 4, dan 4. Satu aja ya, tulisnya 4 berarti. Satu aja. Nah, sekarang faktor dari 24. Coba, perkalian berapa yang hasilnya 24? Berarti berapa dikali berapa? Dikali 1 dulu, pasti ya. 1 dikali 24. Terus berapa lagi? 2. Coba, 2 dikali berapa yang hasilnya 24? Dikali 12. Pintar. Sekarang 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 24? 8. Pintar. Sekarang 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Dikali 6. Nah, jadi faktor dari 24 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, kita tulis ya faktor dari 16. Coba berapa? 1, 2, 4, 8, 16. Nah, sekarang faktor dari 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, terus sama 24. Nah, sekarang disuruhnya itu kan carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Nah, cara menentukan faktornya yaitu AA dan Teteh cari dulu atau cari angka yang sama pada faktor 16 dan 24. Nah, coba kita cari angka yang sama di 16 dan 24, faktornya itu yang sama berapa? Coba, di 16 ada kan 1 ya, di 24 juga ada 1, terus di 16 ada 2, di 24 juga ada 2, terus di 16 ada 4 kan? Ada. Nah, kalau di 24 ada 4 enggak? Ada. Terus di 16 ada 8, di 24 ada 8 enggak? Ada. Nah, sekarang di 16 ada 16, di 24 ada enggak 16? Enggak ada. Nah, berarti faktor dari 16 dan 24 itu berapa? 1, 2, 4, dan 8. Nah, cara menentukan faktornya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba sekarang kita bahas contohnya bareng-bareng yuk. Nah, sekarang contohnya yang pertama, tentukan faktor terkecil dan terbesar dari bilangan 36. Nah, sekarang tentukan dulu faktor dari 36. Coba, berarti perkalian berapa dikali berapa yang hasilnya 36? Berapa aja? Yang pertama 1 dikali 36. Terus sekarang
Coba kalau 2 dikali berapa yang hasilnya 36? Kita bagi aja, 36 dibagi 2 berapa? Sama dengan 18. Pinter. Kalau 3 bisa nggak? 3 dikali berapa yang hasilnya 36? 36 aja kita bagi 3. Coba berapa? 3 dibagi 3 1. 6 bagi 3 2. Nah, jadi 3 dikali 12. Terus berapa lagi? Berapa? 4. Coba 4 dikali berapa yang hasilnya 36? 4 dikali 9. Terus sekarang 5 bisa nggak dikali 5? Bisa nggak dikali berapa yang hasilnya 36? 36 dibagi 5 nggak bisa, berarti 5 bukan faktor dari 36. Nah, sekarang 6 dikali berapa yang hasilnya 36? 6 dikali 6. Pintar. Nah, jadi faktor dari 36 itu berapa? 1 2 3 4 6 9 12 18 dan 36. Nah, sekarang tentukan faktor terkecil dan terbesar dari 36. Kalau faktor terkecilnya dulu berapa? Faktor terkecilnya itu yaitu 1 ya. Faktor terkecilnya yaitu 1 dan faktor terbesarnya adalah 36. Nah, ini berarti faktor terkecil. Kalau 36-nya adalah faktor terbesar. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua yaitu carilah faktor persekutuan dari 28 dan 12. Coba cari dulu faktor dari 28. Perkalian berapa aja yang hasilnya 28? 28 dikali 1. Terus berapa lagi? 2 dikali 14. Terus 7 dikali 4. Nah, sekarang faktor dari 12 berapa aja? 1 dikali 12. Terus 2 dikali 6. Terus 3 dikali 4. Nah, sekarang carilah faktor persekutuan dari 28 dan 12. Nah, sekarang kita tentukan faktor dari 28 berapa aja? 1 2 4 7 14 dan 28. Nah, ini adalah faktor dari 28. Kalau faktor dari 12 berapa aja? Coba lihat. 1 2 3 4 6 dan 12. Nah, sekarang carilah faktor persekutuan dari 24 dan 12. Caranya gimana? Caranya cari bilangan yang sama dari 28 dan 12. Di 28 coba lihat, ada 1 kan ya? Ada 1. Di 12 ada 1 enggak? Ada, berarti itu adalah faktor persekutuannya. Terus di 28 ada 2. Di 12 ada 2 enggak? Ada. Terus di 28 ada 4 kan? Nah, 4. Di 12 ada 4 enggak? Ada 4. Terus di 28 ada 7. Di 12 ada 7 enggak? Enggak ada. Sekarang di 28 ada 14. Di 12 ada 14 enggak? Enggak ada. Di 28 ada 12. Nah, di 28 maksudnya ada 28. Terus di 12 ada enggak 28? Enggak ada kan? Nah, berarti faktor persekutuan dari 28 dan 12 itu berapa aja? 1 2 dan 4. Berarti faktornya itu adalah 1 2 dan 4. Nah, ini adalah faktor dari 28 dan 12.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Supaya A dan Teteh lebih mengerti, kerjakan latihan soal halaman 45 nomornya sesuai dengan yang tertera pada video ini. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah ucap ya, Teteh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.